Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun kalian berada. Nah, di bangku SMP ini akan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA sendiri, kita akan memulai membahas hal-hal yang ringan dulu ya untuk pemanasan. Jadi, kita akan mempelajari materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Ketika kalian melakukan penyelidikan ilmiah, hal pertama kali yang kalian lakukan adalah pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Panca indera terdiri dari ada mata, hidung, kulit, telinga, lidah. Kalaupun alat peraga itu biasanya digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang mikroorganisme, seperti misalnya alat peraga mikroskop. Pengamatan merupakan langkah dalam penyelidikan ilmiah yang penting untuk menghasilkan suatu deskripsi dari suatu objek atau benda. Tetapi seringkali pengamatan tersebut tidak cukup. Kalian memerlukan pengamatan yang memberikan hasil pasti yang akan dikomunikasikan kepada orang lain. Misalnya, pernahkah kalian pergi ke penjahit, minta tolong untuk dibuatkan baju? Nah, apakah yang digunakan penjahit itu untuk mengukur tubuhmu? Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan. Karena dengan mengukur, itu bisa membantu untuk mendeskripsikan dirimu. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Kegiatan mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, satuan itu sendiri merupakan pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Nah, anak-anak, coba perhatikan percobaan berikut ini. Lani dan kakaknya sedang mengukur panjang sebuah buku menggunakan jengkal tangan mereka masing-masing. Nah, mengapa ya masih terdapat sisa pada bagian Lani, sedangkan kakak Lani bisa pas 1 jengkal? Selanjutnya, Lani dan kakaknya mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Lani mengukur panjang buku menghasilkan angka 15 cm. Kemudian kakaknya mengukur menggunakan penggaris juga menghasilkan angka 15 cm. Mengapa saat menggunakan jengkal bisa menghasilkan perbedaan pengukuran, sedangkan saat menggunakan penggaris sama-sama 15 cm? Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal. Ketika kalian memesan baju ke penjahit dengan panjang 15 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Kenapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya untuk mengukur. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan ini disebut dengan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional, misalnya meter, detik, dan kelvin. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah, misalnya jengkal dan depa. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Besaran terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Berdasarkan sistem internasional, terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon atau detik, kuat arus dengan satuan ampere,
suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, misalnya luas. Apabila kita ingin mengetahui luas lantai, maka perlu informasi panjang dan lebar lantai, karena luas merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok dalam panjang. Dalam satuan internasional, panjang diukur dengan satuan meter, dan lebar dalam satuan internasional mempunyai satuan meter, sehingga meter dikalikan meter, maka diperoleh meter persegi. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui volume, kita harus mempunyai informasi panjang, lebar, dan tinggi. Diketahui panjang, lebar, dan tinggi merupakan besaran pokok, di mana mempunyai satuan meter, sehingga meter dikalikan meter diperoleh meter kubik. Berikut ini terdapat beberapa contoh alat ukur. Pertama, alat ukur panjang. Alat ukur panjang terdiri dari mistar atau penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Terdapat jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Lalu terdapat mikrometer sekrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya terdapat alat ukur massa. Alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, di antaranya neraca pasar. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar atau warung untuk mengukur massa benda, digunakan beberapa anak timbangan. Neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Selanjutnya yaitu neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Selanjutnya, contoh alat ukur waktu. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakan berbagai alat ukur waktu, di antaranya stopwatch, arloji, jam matahari, dan jam pasir. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus. Assalamualaikum.